Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita untuk datang sungguh-sungguh beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk HP yang belum di silent, mohon kiranya untuk di silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pagi hari ini. Dan untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Engkau sudah menyertai, mendampingi kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa, kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan, jikalau di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau menghantarkan kami untuk datang di tempat ini ya Tuhan, bersekutu, beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kembali kami membawa doa kami ya Tuhan untuk setiap petugas penata layan yang ambil bagian untuk melayani Engkau di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati setiap terima tamu ya Tuhan, kameramen, LCD, soundman, juga pemain musik, WL, singer, terlebih hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang dia sampaikan ya Bapa boleh kami dengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita pujikan, hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja pada surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Akan memuji Tuhan bersama-sama. Kepada Tuhanku, kepada Tuhanku, Tuhan Yesus Gembalaku, aku mendengar firman-Nya, aku melakukannya, taat kepada Tuhanku. Kepada Tuhanku, Kita berdoa untuk anak-anak kita. Oh iya. Mari kita berdoa untuk anak kita. Bapa surga, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak kami sudah dipanggil Tuhan dan mereka belajar untuk taat dari kecil. Biar ketaatan mereka lahir dari hati mereka mengasihi Tuhan. Dan hari ini biar firman Tuhan boleh menyapa hati mereka, boleh menyentuh hati mereka, sehingga mereka boleh pulang dengan sukacita dan mereka terus mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap guru-guru yang mendampingi, Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan turun pelan-pelan. Mari Bapak sekalian, saya mengajak kita semua untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk mengakui setiap kegagalan dan dosa kita yang kita perbuat dalam satu minggu ini. Satu lagu pengantar, dalamnya kasih-Mu Bapa. Biar kita merenungkan bahwa kasih Bapa tidak pernah berubah dan selalu menerima kita, asalkan kita bertobat dan mengaku dosa kita. Dalamnya, dalam kasih-Mu Bapa. dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang karunia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Kau sembah.
mau menyembah, ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari Bapak sekalian, saya memberikan waktu kita untuk mengakui setiap dosa dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Ingatlah saudara, kita tidak bisa menyembunyikan setiap dosa kita. Karena itu sikap yang paling tepat adalah kita mengaku dengan jujur dan rendah hati, serius mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu mengaku dosa secara pribadi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati kami, setiap mulut kami yang telah mengakui setiap dosa dan kegagalan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu membuka tangan, menantikan kami untuk pulang dan bertobat meninggalkan perbuatan dosa kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena Tuhan, kami mensyukuri atas pengampunan Tuhan. Dan biar pengakuan dosa kami sungguh-sungguh berasal dari hati kami dan disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kami berjanji dan kami berkomitmen mohon pertolongan Tuhan supaya berikutnya hari-hari ke depan kami tetap ingat bahwa kami harus mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dan terus membenci dosa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu dan biar kami terus diperbaharui dan diubah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, mari kita dengarkan berita anugerah, berita pengampunan dosa yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Efesus pasal 2 ayat 13-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merebuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak sekalian, saya mengundang kita berdiri semua. Kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama dalam Roma pasal yang ke-12, 17 sampai 18. Roma 12, 17, 18, 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebelum duduk silakan salaman kiri kanan. Ya, damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya pagi ini, bersama dengan seluruh umat percaya di bumi ini, dari tempat ini, dari gereja ini, biar kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Kita menaikkan pujian kita bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkaulah Raja damai Tuhan,
yang sudah turun ke dunia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Amin. Kau turun ke dunia, Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Engkau memberikan hidupmu bagi kami Tuhan. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Katakan, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari jemaat, naikkan pujianmu di hadapannya pagi hari ini. Sebab Raja Damai itu sudah datang di dunia ini. Mari jemaat katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, Tuhan, selamatkan manusia. oh Yesusku, Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu, amin. untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, kami agungkan Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan.
bagi Tuhan. Amin. Seluruh bumi, seluruh bumi bentuk kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi bentuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nama yang layak, yang kami agungkan, nama yang layak untuk kami puji. Dari tempat yang maha tinggi, Engkau melihat kami Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi Tuhan, Engkau mendengar puji-pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, haleluya, amin. Salam. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di Mazmur 63 ya, di sana kita melihat bagaimana cara Daud menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Dia bersorak-sorai, dia mengangkat tangan. Dan pagi hari ini kita boleh bersorak-sorai, bertepuk tangan, mengangkat tangan. Bukan karena ikut-ikutan, hanya demi nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita katakan, ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat duduk-Mu, Ku pandang tempat duduk-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Dari hidup Tuhan Engkau Allahku. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Kami memandang dari tempat duduk-Mu, Ku pandang tempat duduk-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepada-Mu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan. Engkau menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepada-Mu. Mari jemaat, sekali lagi kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Tempat duduk-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. memuji Tuhan. Memuji Tuhan seumur hidupku. Amin. Dan mengangkat tanganku demi nama-Mu.
setiamu lebih dari hidup. Dan kasih setiamu, dan kasih setiamu lebih dari hidup. Silakan duduk tempatnya yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan Mazmur yang akan dibacakan oleh Ibu Rahel. Shalom. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 68 ayat 19 sampai 35. Engkau telah naik ke tempat tinggi sambil membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan dari manusia, bahkan dari mereka yang memberontak karena Tuhan Allah berdiam di sana. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung beban bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah itu baik bagi kita, adalah Allah yang menyelamatkan. Hanya pada Allah, Tuhan kita, ada jalan keluar dari maut. Sesungguhnya Allah akan meremukkan kepala musuh-musuhnya, tempurung kepala orang berambut lebat yang hidup terus dalam dosa. Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kuambil mereka, akan kuambil bahkan dari laut yang dalam, supaya engkau membasuh kakimu dalam darah musuh-musuhmu, dan lidang anjing-anjingmu mendapat bagiannya juga. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakangnya pemetik-pemetik kecapi, di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Pujilah Allah dalam jemaah-jemaah. Pujilah Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Di situ ada Benyamin yang bungsu yang memimpin mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Teguhkanlah ya Allah apa yang telah kau perbuat bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang liar di tengah gelagah, kawanan banteng serta lembu jantan para bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengangkat tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendara melintasi langit purbakala. Perhatikanlah Ia mendengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya yang menjangkau awan-awan. Allah sungguh dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Dialah Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Amin. Ya, terima kasih Bu Rahel. Ya, begitu panjang ya Mazmur 68 yang dibacakan. Tapi satu ada kata yang saya ingat. Pujilah Tuhan di tengah-tengah umatnya. Haleluya. Mari bersama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri. Sebab Raja di atas segala raja sudah datang, hadir memberikan kesetaraan bagi dunia. Kesetaraan bagi dunia, sepenuhnya bangsa. Kesukaan bagi dunia, penebus di hatimu kepadanya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia, gembiralah
bersama bersyukur bersama-sama bersyukur. Haleluya, Haleluya, Rajamu Katamu. Hai dunia, teguhkanlah Rajamu berlaku. Hai dunia, hai dunia, tunduklah bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap ladang dunia. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Senjatalah penuh berkah, berlintas lamanya, berlintas lamanya, berlimpah-limpah. Raja Terakhir, ialah Raja semesta, menangkan dunia. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar berkah anugerahnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, sungguh besar anugerahnya. Kiranya damai sejahtera Allah meneduhkan hati kita pagi hari ini, untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman-Nya. Persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ya Allah, damai sejahtera. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu.
membuka Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Sehingga hari ini kami bisa datang beribadah bersama-sama, memuji Tuhan. Dan kami sebentar akan mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan. Berkati hamba-Mu menyampaikan, setiap kami mendengarkan supaya Tuhan yang berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak sekalian. Shalom. Semangat. Ya, semangat pagi. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal Yesaya pasal 11 1 sampai 10. Yesaya, Yesus sayang saya. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-10. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu? Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan baca bergantian. Saya akan ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bapak Ibu? Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular peludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutup dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita saat ini. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih yang melayani WL Singer dan pemusik. Bapak sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang Advent yang pertama, yaitu tentang pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ya, minggu lalu Korenas sudah menyampaikan tentang bagaimana kita minta pemulihan dari Tuhan. Nah, itu adalah pengharapan yang sejati. Nah, saudara, hari ini kita melanjutkan Advent yang kedua, bicara tentang damai. Bicara tentang damai, saudara, kita akui bahwa dunia sekarang itu memang telah rusak. Bukan hanya rusak, tapi juga penuh dengan ketakutan. Walaupun modern sudah maju, teknologi maju, kita bisa cepat mendapatkan informasi, betul? Kita punya teknologi yang maju, tapi pertanyaannya, kemajuan teknologi apakah membuat kita bahagia atau tidak? Survei membuktikan, kemajuan teknologi tidak menjamin orang itu bahagia. Bahkan dikatakan bahwa kekerasan meningkat.
keluarga retak semakin banyak yang bercerai, konflik di mana-mana, saudara. Kerusakan lingkungan, misalnya Sumatera, Aceh, lagi bencana alam besar kita tahu. Perang di mana-mana, bahkan ketidakpercayaan antar manusia itu juga terjadi. Dan lebih parah lagi, gereja pecah di mana-mana, saudara. Jadi fakta ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi tidak menjamin kita damai. Pertanyaannya, lalu kita dapat dari mana damai itu? Lalu bagaimana kita menghidupi kebenaran atau damai yang kita terima dari Yesus dalam sehari-hari kita? Ada sebuah fakta, saudara. Saya baca satu fakta. Bapak Ibu bisa buka di kompas.id, sebuah artikel mengatakan bahwa ada seorang anak muda yang bunuh diri, itu karena teknologi, yaitu menggunakan ChatGPT, AI, bernama James, James Ryan. James Ryan ini bunuh diri, saudara. Orang tuanya itu ajukan pengadilan, tuntut AI, bahwa gara-gara AI lah anaknya bunuh diri. Nah, saya akan ceritakan sedikit latar belakangnya, kenapa bisa begitu, saudara. Nah, James Ryan ini menghabiskan waktunya cukup lama untuk selalu interaksi dengan ChatGPT, AI. Jadi sebenarnya dia dalam posisinya, dia memang sedang mengalami kesehatan mental. Dia kesepian, dia pengen curhat dengan seseorang. Tapi menurut dia, AI itu yang paling cocok mengerti dia awalnya. Akhirnya dia coba cek terus, ya. Dan ada berapa kata-kata dari AI itu memberikan saran bagaimana supaya hidupnya tenang, bagaimana hidupnya bisa penuh damai. Bahkan ketika dia mau bunuh diri, saudara, AI itu memberikan saran, katanya gitu, memberikan saran bagaimana bunuh diri yang elegan. Jadi ada caranya, prosesnya, segala macam. Akhirnya dia bunuh diri, saudara. Akhirnya orang tuanya protes. Oh, gara-gara AI ini, makanya anak saya bunuh diri. Nah, saudara, bagaimana respon AI, yang penemu AI? Dia bilang, itu bukan salah AI. AI tidak pernah sebenarnya membuat atau mengajak orang bunuh diri. Itu karena pertanyaan asal dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apa, dia akan dijawab. Pertanyaan apa akan dijawab? Akan diarahkan. Dia lalu begini, saudara, ada satu fakta lagi. Lebih dari 800 juta pengguna aktif mingguan, termasuk saya juga biasa menggunakan AI, ya, untuk merapikan ide, kemudian untuk menerjemahkan, saya lebih banyak menerjemahkan. Nah, saudara, 800 juta pengguna aktif mingguan, itu dikatakan 1,2 juta indikasi orang bunuh diri dengan curhat dengan ChatGPT. Berarti dalam dunia ini banyak orang yang rentan mau bunuh diri. Dan itu diketahui oleh ChatGPT. Mereka curhat sama ChatGPT. Dan 0,07% dari 800 juta tadi, itu menunjukkan bahwa mereka sedang ada keadaan darurat kesehatan mental. Baik psikologis maupun secara mania. Jadi jumlahnya sekitar 560.000 orang. Setiap minggunya orang mengalami gangguan kesehatan mental. Saudara, AI yang canggih pun dianggap bisa membuat orang bunuh diri, saudara. Pertanyaannya, dari mana damai sejahtera? Damai sejati itu datang bagi dunia yang telah rusak ini. Kita sepakat dunia telah rusak, moral telah rusak, kita sepakat, saudara. Tapi hari ini kita belajar di Yesaya pasal 11 ada pengharapan, ada damai yang Tuhan sudah berikan, yang sudah datang sebenarnya. Tapi kita lihat bagaimana detailnya, dan itu menolong kita untuk bisa menghayati damai ini. Advent kedua ada bicara tentang damai. Tema hari ini, damai bagi dunia yang telah rusak. Saudara, kita mulai dengan ayat yang pertama. Kita lihat bagaimana seorang raja damai yang akan datang, itu dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Awalnya rendah, awalnya kecil. Kemudian dikatakan, disitulah asal-usul di mana raja damai akan datang. Ayat pertama dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Bapak-Ibu sekalian, tahu tunggul enggak sih? Tunggul itu apa sih? Saya tadi coba cari Google, tunggul. Tunggul itu ternyata pohon yang sudah dipotong, ya. Dan tinggal hanya batangnya aja. Sudah tidak ada daun, tidak apa-apa, hanya tunggulnya, saudara. Dan memang sudah tanda-tanda kematian, tidak ada kehidupan di situ, saudara. Dan itu menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang kondisi Israel sebenarnya. Kalau minggu lalu Korintus sudah menceritakan tentang bagaimana Yehuda, kerajaan Israel, itu dihukum oleh Tuhan, dan ini ada kaitannya sebenarnya. Jadi sebenarnya, saudara, kerajaan yang Israel yang mereka alami adalah kerajaan yang gagal mentaati Tuhan. Kerajaan yang krisis
di mana Israel Kristus mencari Tuhan, sehingga mereka itu dikatakan seperti tunggul yang tidak ada kehidupan. Saya bacakan sedikit fakta, saudara. Seperti misalnya keluarga Daud, dari Raja Ahaz dan semua keturunannya, semua hampir rata-rata menyakiti Tuhan dan gagal mentaati Tuhan. Motif hutan yang sudah muncul dalam pasal-pasal sebelumnya, kalau baca pasal 10 Bapak sekalian, itu dikatakan bahwa Asyur yang besar itu akan ditebang seperti pohon, ditebang. Seperti ladang tunggul yang hangus, misalnya digambarkan Yesaya 6 ayat 13. Tetapi saudara, di tengah-tengah itu pasal 9, Tuhan sudah janji bahwa akan ada tunas isai dari tunggul itu. Nah, kesombongan manusia menjalar seperti hutan raya ditebang habis, Tuhan menghanyutkan kapaknya dan seluruh sistem kejahatan itu roboh. Tunggal-tunggal pohon sejauh mata memandang, tidak ada dahan, tidak ada burung yang hinggap, tidak ada kehidupan, tidak ada gerakan, tidak ada suara. Dunia itu mati. Tapi saudara, ada satu janji muncul ayat 1. Di tengah-tengah kematian itu, di tengah-tengah tidak ada kehidupan itu, tengah-tengah tidak ada suara dan tidak ada gerakan. Ayat 1 dikatakan apa? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Saudara, ini harapan. Ada damai yang berasal dari keturunan Isai. Ini bicara tentang siapa, saudara? Ini bicara, kalau kita mau tarik lebih dekat, lebih jauh, dan kita yakin sama-sama itu adalah tentang Yesus Kristus, saudara ya. Nah, karena itu, di tengah-tengah dunia yang kacau, Yesus datang, memberikan kepastian dan damai sejati. Kemudian yang kedua, kita lihat saudara, kita berikutnya lihat, bahwa Raja Damai yang lahir tadi, yang dari tunggul Isai tadi, yang di tengah-tengah tidak ada harapan, yang sudah mati, muncul Yesus Kristus. Lihat ayat 2, dikatakan, apa yang dimiliki oleh Sang Raja Damai ini? Ada tujuh deskripsi yang kita baca. Ayat 2, baca. Roh Tuhan akan ada padanya. Kemudian roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Itu 7 deskripsi bicara tentang Raja Damai. Karakter yang dimiliki oleh Raja Damai. Dia itu punya 7 roh ini tadi saudara. Bapak Ibu, ketika membaca bagian ini, apakah kita menganggap hal ini biasa? Tidak saudara, saya bacakan satu fakta. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa ada ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang kesempurnaan pengurapan Kristus. Kristus Tuhan kita punya kesempurnaan, punya karakter yang sempurna. Dan ada 7 aspek tadi. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengetahuan, dan roh takut akan Tuhan. Itu adalah menggambarkan, kalau Bapak Ibu belajar tentang angka-angka di Israel, 7 itu angka yang sempurna, saudara. Angka yang sempurna. Berarti 7 aspek ini yang digambarkan kepada Yesus Kristus menggambarkan bahwa Raja Damai kita, Raja yang memiliki kesempurnaan. Walaupun dia lahir, ya, dianggap dari awal yang rendah, dari tunggul Isai, tapi kemudian dia memiliki aspek ini, saudara. Nah, maka pelajarannya buat kita adalah tentang begini, saudara. Kita bersyukur bahwa damai yang kita dapatkan dari Tuhan, itu bukan damai yang cacat. Damai dari pribadi yang sempurna. Di mana di situ tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita ketakutan lagi, saudara. Kenapa? Karena sudah sempurna buat kita. Kita berikutnya, kita lihat ayat yang ketiga sampai yang kelima. Bagaimana tadi Yesus yang punya ke-7 aspek tadi, bagaimana cara memimpinnya ketika dia menjadi Raja Damai. Ayat 3 sampai 5 dia katakan apa? Ia akan menghakimi dengan sekilas, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri yang dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti tongkat dan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, saudara, Raja Damai tadi, ya, yang punya 7 aspek yang sempurna tadi, cara memimpinnya itu adil, saudara. Tidak sembarangan, bukan lihat dari rupa, bukan lihat dari luarnya saja, tapi menilai hati. Nah, ini penting. Karena kita mau jujur, manusia seringkali menilai dari penampilan. Dari rupanya, dari luarnya saja. Tapi Alkitab dikatakan, Tuhan kita Raja Damai itu menilai hati kita secara adil, saudara. Tentang menghakimi orang miskin,
Bapak Ibu harus tahu konsep ini, saudara. Karena peran Raja Israel, konsep umumnya adalah, ini bukan hanya konsep tentang Raja Israel. Semua raja punya konsep di mana mereka punya peran untuk memperhatikan orang-orang miskin, saudara. Ya, semua raja itu punya tugas harus memperhatikan, menjalankan peran memperhatikan orang miskin. Pertanyaannya, apakah semua raja melakukan tugasnya dengan baik memperhatikan orang miskin? Tidak, saudara. Banyak orang mengabaikan tugas utamanya, yaitu memperhatikan orang miskin. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita, dia bukan hanya sempurna 7 aspek tadi, tapi benar-benar dia menghakimi, dia menilai dengan adil. Orang miskin diperhatikan, benar-benar kalau memang tersolimi, Tuhan angkat kembali, yang tersisihkan, Tuhan pulihkan kembali. Nah, yang jahat-jahat, Tuhan akan hukum, saudara. Itu bicara tentang apa? Tentang kepemimpinan adilan dari seorang Raja Damai. Sekarang kita lihat yang ke-6 sampai 9. Nanti baru kita aplikasinya, saudara ya. 6 sampai 9 itu ada kondisi di mana ketika Tuhan sudah memimpin dengan keadilannya, dengan kebenarannya, ketaatan dan kesetiaannya, maka menghasilkan sebuah kondisi yang luar biasa. Kondisi yang transformatif, kondisi yang penuh damai, saudara. Nah, maka kita bisa lihat bahwa seseorang kalau memimpin dengan kebenaran, dengan keadilan dari kebenaran dari Tuhan, maka damai akan muncul. Kita lihat kondisi kedamaian yang muncul ketika Yesus memimpin, ayat 6 sampai 9. Ini menarik, saudara. Kalau kita baca menarik sekali. Dikatakan bahwa serigala akan tinggal bersama domba. Pada serigala itu makannya domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Pada macan tutul itu makanannya ya kambing itu. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Jadi tetangga, saudara. Jadi saudara. Anak lembu dan anak singa, pada mereka saling berantem biasanya. Kemudian ada lagi apa? Seorang anak kecil akan menggiringnya, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Ya kok bisa lembu dan beruang makan rumput? Biasanya beruang makan daging ya, saudara ya. Dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Singa jadi ompong, saudara. Biasanya makan daging, sekarang makan jerami. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saudara, coba saya memberikan satu penjelasan bagian tafsiran yang saya baca. Untuk melihat hal ini, saudara, kondisi damai sejati hasil dari kepemimpinan Yesus Kristus ketika dia memimpin, itu benar-benar adalah shalom yang radikal, yaitu apa? Menghapus ketakutan dan bahaya, saudara. Jadi kondisi ketakutan dan bahaya ini akan hilang lenyap ketika Yesus memerintah di bumi ini, saudara. Selagi tidak ada damai sejati dari Tuhan, ketakutan akan terus ada, bahaya akan terus ada, saudara. Saya waktu lihat video korban bencana banjir kemarin, saya lihat ada yang nangis. Saya bukan hanya nangisnya doang. Kalau saya posisinya di situ, saya juga nangis, saudara. Bayangin ya, di atas genteng, tidak ada yang bisa bantu kita, karena semua sudah sama-sama di atas genteng. Nggak ada makanan, saudara. Kehujanan lagi. Itu gimana tuh rasanya? Saya ada satu yang buat saya terenyuh adalah seorang bayi. Hujan-hujan, ya toh? Diselamatkan di atas genteng. Bapaknya tutup pakai kain. Saya katakan, aduh, kasihan ya korban bencana alam ini. Banjirnya menutup rumahnya, mereka di atas genteng, hujan lagi, dan gak ada makanan, saudara. Pertolongannya juga lambat. Saya lihat ada satu video, ada satu yang di atas tiang, dipanggil-panggil, ini gak mau datang, tim SAR-nya, gak balik-balik lagi. Itu kondisi di mana ketakutan, bahaya itu terasa banget, saudara. Kalau kita di posisi itu, kita akan trauma, kita akan nangis, kita akan kecewa, kita akan takut. Kita akan merasa, aduh Tuhan, udah di ujung maut hidup mereka, saudara. Dan saya bersyukur juga di sisi selain itu, banyak lembaga-lembaga, banyak organisasi, banyak relawan yang mengumpulkan uang untuk bantu mereka. Jadi ada hal positif yang saya lihat. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa ketakutan dan bahaya seperti ini, nanti kelak tidak akan ada lagi. Kalau Yesus yang memimpin. Kedamaian yang Yesus berikan, itu kedamaian yang transformasi. Yang mengubah karakter yang jahat, yang galak tadi. Diubah
naturalnya diubah. Ada 3 tafsiran melihat hal ini. Ada yang dari literal, saudara. Mungkin secara literal begini, oh berarti singa nanti nggak bisa makan daging dong. Nanti singa berarti nggak galak lagi dong. Nanti lembu dan sebagainya. Itu gambaran literal. Kalau kita baca, saudara, ini tafsiran yang literal. Itu berarti ada perubahan hakikat alami natural binatang, ya. Dia berubah. Atau tafsiran yang kedua tentang spiritual. Itu gambaran tentang apa? Kondisi rohani manusia. Jadi manusia yang liar kayak binatang hatinya, nanti akan dipulihkan. Hati manusia akan berubah lagi. Ini tafsiran spiritual. Menurut saya ada tafsiran ketiga. Tafsiran figuratif. Yaitu apa? Ini gambaran tentang kiasan besar bahwa nanti dalam pemerintahan Yesus Kristus, ketakutan, bahaya, dan kejahatan akan disingkirkan dari dunia ini. Nah, saudara, bagaimana Bapak Ibu memandang teks ini? Apakah benar-benar nanti literal, singa itu tidak makan daging? Lembu beruang bermain bersama? Macan tutul akan bermain sama dengan domba? Ke depan nanti semua itu akan terjadi, saudara. Aplikasinya sekarang kita lihat. Gereja dipanggil itu bukan untuk menjadi komunitas kekerasan, komunitas manipulasi, atau komunitas saling curiga. Ketika kita sudah percaya Yesus, kita dipimpin oleh Raja Damai yaitu Yesus Kristus. Harusnya kita mempunyai komunitas yang tanpa kekerasan, komunitas yang tanpa manipulasi, komunitas yang tanpa saling curiga, saudara. Cuma realitanya di gereja kita atau gereja-gereja lain, ini susah dihilangkan, saudara. Banyak kasus-kasus terjadi soalnya. Ada kasus tentang keuangan, ada kasus tentang kepercayaan, ada kasus tentang relasi, ada kasus tentang apa? Tentang keluarga, konflik, dan segala macam. Sehingga komunitas ini, kalau kita mau jujur, banyak hal manipulasi, banyak hal kebohongan, banyak hal saling curiga, banyak hal saling menghakimi. Hal apa lagi? Tentang apa? Kejahatan, kekerasan dalam gereja sendiri, saudara. Saya baca kemarin ada satu pendeta besar, gereja besar di Amerika, saudara. Siapa nama pendetanya? Satu, Pak? Yang ketahuan kalau dia ada kasus besar. Bukan, ada satu. Benny Hinn kan cerai lagi. Ada satu lagi, terkenal dia, saudara. Dipercayakan sebagai penasehat Donald Trump katanya. Salah satu penasehat Donald Trump, rohaniawan. Tapi hidupnya ternyata kedapatan berbuat jahat. Dan ditangkap polisi di rumah, OTT di rumah, saudara. Itu fakta tentang dunia ini memang telah rusak. Ya. Tapi kita bersyukur, Advent kedua ini ingatkan kita. Selama Yesus Kristus, Raja Damai, yang memimpin gereja ini, Tuhan akan mengubah kita. Ingat, Tuhan tidak menghakimi lihat dari luarnya, tapi Tuhan akan menilai dari hati kita masing-masing. Karena itu kita pastikan Advent kedua ini, kita cek hati kita. Apakah kita sudah sungguh diurapi oleh Tuhan atau diperbaharui Tuhan? Karena ayat 9, dikatakan apa ayat 9? Bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mau punya damai sejati, salah satu cara adalah kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Mengenal Tuhan kita, Raja Damai tadi. Kalau Natal kita tidak mengenal Tuhan kita nggak mungkin bisa dapat damai itu, saudara. Ayat 9 itu merupakan suatu harapan ke depan, sebab seluruh bumi penuh akan orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Maka doa kita juga di Misi Aletheia. Ke depan, kita percaya Misi Aletheia, jemaatnya satu persatu mengenal Tuhan dengan baik. Ketika pengenalan itu sudah dapat, kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh, damai itu keluar, saudara. Damai itu muncul. Kenapa? Damai itu lahir dari relasi kita dengan Tuhan. Damai itu muncul dari apa? Ketika kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita sendiri adalah Raja Damai. Gak mungkin dong, kita kalau mengenal Tuhan yang benar, pasti menghasilkan sikap yang benar. Kecuali kita melihat Tuhan yang salah. Pasti karakternya juga akan salah. Ini sering kali menjadi perdebatan atau diskusi teman-teman di netizen, di grup ya, di Facebook, di TikTok. Saya lihat ada beberapa teman. Tergantung kamu ikut siapa. Kalau Tuhanmu jahat, pasti umatnya jahat. Kalau nabimu, kalau Tuhanmu keras, pasti pengikutnya juga jahat. Kalau pemimpinnya berantakan moralnya, pasti pengikutnya juga berantakan moralnya. Tapi Yesus Kristus, Tuhan kita, Dia Raja Damai, yang punya 7 aspek sempurna tadi. Dia memimpin dengan keadilan.
Dan dia akan mengubah setiap hati demi hati. Karena itu, mari saudara, di Natal, pranatal ini, Advent ini, kita belajar untuk mengenal Tuhan kita. Siapa yang lahir? Yaitu Yesus Kristus. Saya tutup dengan aplikasinya begini saudara. Ketika kita membentuk generasi yang mengenal Tuhan, menurut saya adalah itu investasi shalom. Investasi damai. Kalau dari sekarang kita ajarkan tentang Tuhan yang baik, benar kepada generasi muda. Yang di Zoom, bisa tunjukin? Apakah anak-anak masih muda masih ikut Zoom? Oh, masih ikut ya. Puji Tuhan. Oke, situ semua hadir ya. Puji Tuhan, teman-teman. Oke. Dengar suaranya dengan baik? Puji Tuhan, kalau mereka masih ikut ibadah. Nah, saudara, percayalah bahwa kalau gereja kita menyiapkan penerus gereja dengan kebenaran yang kuat, pengenalan akan Tuhan yang tepat, itu adalah investasi shalom ke depan. Gereja kita akan saling menghidupi shalom. Saya mau ceritakan sedikit tentang shalom, saudara. Di gereja ini, makna shalom sudah berubah. Arti shalom sudah berubah. Tahu kenapa? Gara-gara pisang goreng, saudara. Saya setiap kali kalau ke dapur, kalau Bu Wayan goreng pisang goreng, nggak tahu tiba-tiba saya bilang, shalom gitu. Shalom saya tinggi banget nadanya, saudara. Mereka bilang, ini kok Heri, ini ada pisang goreng. Oke, makan pisang goreng. Pingin lagi, saya masuk dapur lagi. Shalom gitu. Dikasih pisang satu lagi, saudara. Jadi setiap kali shalom, identiknya adalah minta pisang goreng. Serius. Akhirnya konsep itu terbawa sampai sekarang. Kalau Bu Wayan atau Bu Ida bilang, kok Heri, ada shalom. Shalom, yang mana? Pisang goreng katanya. Maknanya berubah karena pisang goreng, saudara. Serius. Jadi kalau Bu Wayan panggil saya, pasti panggil shalom kalau ada pisang goreng. Ya, cuma ada 2 macam shalom di sini. Shalom yang berbayar, shalom yang gratis. Yang berbayar tuh yang di depannya Bu Wayan ya, biasanya Bu Wayan jual. Biasa tanya, kalau shalomnya agak rendah, shalom. Oh berarti berbayar ini. Nah saudara, mari kita belajar bahwa damai shalom sesungguhnya dari Tuhan. Itu benar-benar datang dari Tuhan Yesus. Dari personal, bukan dari situasi. Tapi sebuah dari relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau mau punya damai sesungguhnya, kenallah Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Raja Damai memimpin hidup kita. Karena dia menilai hati. Hati kita dinilai, dilihat satu persatu. Dan di momen Natal ini saudara, mari kita terus membenah hati kita. Benar nggak kita mengasihi Tuhan? Benar nggak kita mengenal Tuhan Raja Damai yang tepat? Karena kalau kita mengenal Raja yang tepat, pasti akan menghasilkan karakter yang tepat. Akan menghasilkan damai yang sejati. Karena kita sumbernya dari sumber yang benar. Ya saudara ya, coba kiri kanan bilang, mari kita hidup damai. Ya, shalom ya. Kalau shalom beda makna ya. Jangan shalom depan Bu Wayan nanti dikasih pisang goreng nanti. Shalom gitu. Iya, saya nggak tahu kenapa aku bisa muncul. Karena setiap kali ada pisang goreng, shalomnya semangat sekali. Shalom gitu. Itu pasti ada pisang goreng, saudara. Maka penutupnya, saudara, kita buka Yohanes pasal 14 ayat 27 sebagai penutup. Yohanes 14 ayat 27 sebagai penutup firman Tuhan hari ini tentang shalom, ya, shalom yang sejati, bukan pisang goreng. Yohanes pasal 14 ayat 27. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kuninggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak sekalian, Yesus memberikan satu pernyataan yang sangat jelas bahwa kita nggak perlu gelisah, nggak perlu gentar. Mungkin saat ini kita sedang gentar karena dunia ini lagi kacau. Mungkin keluarga kita lagi ada masalah. Yang percayalah, damai sejahtera yang Yesus berikan, itu damai sejahtera yang berbeda dengan dunia ini, saudara ya. Tuhan memberikan damai sejahtera dan kehadirannya yang membuat kita merasa tenang dan nyaman, saudara. Ada sebuah penutup begini. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita perlu terus, saudara, mengenal Allah. Karena mengenal Allah adalah cara mengubah cara berpikir dan bertindak kita. Sehingga kita memberikan komunitas, menciptakan komunitas yang positif.
Kita ambil bagian yang penting. Dan perjamuan kudus ada bagian di mana Yesus Kristus Raja Damai yang telah memberikan hidupnya kepada kita, mendamaikan kita. Dari mendamaikan kita Tuhan, kita dengan Tuhan. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, kita masih menjadi musuh-musuhnya Allah. Setiap kali kita terima perjamuan kudus, kita waktu merayakan perjamuan kudus, itu adalah momen mengingatkan kita bahwa Raja Damai telah mendamaikan kita dengan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus yang digambarkan dengan roti dan anggur, itu menolong kita ingat, iya, karena Raja Damai lah, sekarang bisa terima roti dan anggur ini. Dan membuat saya semakin mau hidup damai dengan sesama. Ingat, damai tidak datang dari situasi. Damai datang dari relasi kita dengan Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sederhana ini, tapi mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus yang Tuhan kami adalah Raja Damai. Di tengah-tengah kondisi ketika Israel tidak ada harapan, di tengah kondisi di mana Israel kerajaan yang tidak ada kehidupan lagi, muncul sebuah harapan, yaitu Raja Damai akan lahir dari tunggul Isai. Dan Engkau sendiri Tuhan punya karakter, punya kesempurnaan. Dan Engkau memimpin kepada bangsa Israel dan kepada kami semua, memimpin dengan keadilan dan kebenaran dan kesetiaan. Sehingga damai sejati itu keluar. Kondisi kedamaian itu benar-benar kami lihat Tuhan. Transformasi, perubahan demi perubahan. Karena Engkau memimpin dan menilai kami dengan melihat hati kami. Karena itu Tuhan, biar di momen Natal ini ya Tuhan, kami semua satu persatu jemaat-Mu memeriksa hati kami. Apakah kami sungguh mengenal Tuhan? Apakah kami sungguh mengikuti Tuhan? Karena kalau kami mengaku kami mengenal Tuhan yang tepat, seharusnya menghasilkan sikap karakter hidup yang tepat, yang penuh dengan damai. Karena Engkau adalah Raja Damai, maka setiap kami yang mengikuti Engkau, yang dipimpin oleh Engkau, kami tentu hidupnya juga penuh dengan kedamaian. Dan Engkau menjanjikan ya Tuhan, bahwa damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, itu benar-benar sudah kami rasakan. Dan kami terima, dan membuat kami tidak gentar lagi, tidak membuat kami gelisah lagi. Walaupun dunia ini rusak, walaupun dunia ini kacau balau, tapi damai sejahtera bisa mengubah semua itu. Dan biar kami semua juga menjadi agen-agen pendamai. Kami sudah didamaikan juga menciptakan komunitas yang tanpa kekerasan, tanpa manipulasi, tanpa saling curiga. Tapi komunitas yang saling memberikan damai. Terima kasih Bapak. Tolong kami di momen Natal ini. Supaya kami sungguh-sungguh bertobat. Dan mengingatkan kami. Dan juga hari ini Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Dan juga momen di mana kami diingatkan. Karena Engkaulah yang telah mati buat kami. Engkau telah mendamaikan kami. Dan itu menjadi momen penting kami. Bahwa kasih Tuhan, kedamaian Tuhan akan terus kami kenang dan kami hidupi dan kami bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang terkena bencana di Sumatera Utara. Tuhan, kami melihat bagaimana mereka penuh dengan penderitaan, nangis, kekecewaan, kehilangan, putus asa, trauma. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Juga mungkin anggota mereka ada yang meninggal. Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan penghiburan sejati kepada mereka. Terutama ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sana, orang Kristen, supaya hati mereka tetap berpaut pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kedamaian bukan bicara tentang ketenangan, karena kedamaian bicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Biar Tuhan boleh menghibur mereka, menguatkan mereka. Dan biar melalui momen ini juga, melalui masalah bencana alam ini, membuat mereka sadar bahwa mereka terbatas. Mereka perlu Tuhan. Mereka manusia yang sangat terbatas. Dan biar ini menjadi banyak orang boleh percaya pada Engkau. Injil boleh diberitakan di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Berdoa juga untuk rangkaian ibadah Natal dan perayaan Natal di gereja, Misi Aletheia, juga semua pos PI. Tuhan berkati semua rangkaian ibadah yang melayani, yang mempersiapkan semuanya, termasuk panitia dan biaya yang kami perlukan. Biar Tuhan tolong kami satu persatu. Natal ini tidak membuat kami kehilangan makna Natal. Tapi biar jaga hati kami selama Natal ini, biar hati kami tetap bersukacita, penuh dengan damai sejahtera. Sehingga benar-benar kami bersama-sama memandang satu sama lain sebagai keluarga mempersiapkan Natal
sehingga tidak ada lagi di sana persaingan, menyakiti satu sama lain, atau perasaan kami tersakiti. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa Bapak Bondan yang saat ini sedang proses pemulihan, yang saat ini di rumah, yang dijaga oleh Christine. Kami berdoa Tuhan tolong Pak Bondan, Tuhan berkati, terutama imannya Tuhan, supaya tetap sungguh berpaut, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan mengasihi Pak Bondan, Tuhan bersama Pak Bondan, Tuhan boleh yang memberkati. Kami berdoa untuk Pak Mahendra saat ini di Solo, berkati Pak Mahendra yang sedang ada tindakan medis di Solo. Tuhan juga berkati Pak Mahendra untuk sakitnya. Tuhan yang menjamah, Tuhan juga memberkati. Mulai tim medis, Tuhan pakai sehingga bisa menemukan masalahnya dan bisa memberikan solusi yang tepat. Kami juga teringat saudara kami Tasya yang di Amerika. Berkati Tasya Tuhan. Di mana kami dengar juga Tasya akan ada operasi lagi berikutnya. Berdoa belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, terutama juga damai sejahtera dari Tuhan. Supaya Tasya tetap percaya, tidak gelisah, bahwa Tuhan bersama dengan dia dan Tuhan mengasihi dia. Kami teringat juga Bu Mona yang saat ini proses juga pemulihan bagian kakinya. Tuhan juga boleh terus sembuhkan secara total dan pakai hamba-Mu ya Bapak. Kami berdoa juga setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk anak-Mu Natal Adi 4 Desember, Saudari Desia 5 Desember dan juga Joshua putra Bapak Aditya 6 Desember. Kami berdoa Tuhan ketiga anak-Mu ini supaya bertambah usia, bertambah iman mereka juga, pengenalan mereka akan Tuhan, dan mereka boleh menjadi agen-agen damai, pendamai bagi dimanapun mereka berada. Supaya Tuhan jamah mereka, ubah mereka, dan mereka adalah masa depan gereja. Sehingga benar-benar mereka dari kecil, dari muda, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Terus setiap, terutama desa yang mencari pekerjaan, Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Seperti yang Engkau ajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena kami punya kehendak kuasa yang mulia. Sampai semua. Amin. Cek 1, 2. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Saya akan membacakan satu ayat mengenai tentang perjamuan kudus. Petugas bisa maju ke depan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Nah Bapak sekalian, untuk mengikuti perjamuan kudus, maka kita pertama adalah memastikan bahwa hati kita sudah siap menerima perjamuan kudus. Memeriksa hati kita sungguh-sungguh. Orang yang main-main perjamuan kudus akan dihukum Tuhan, kata Alkitab. Karena itu minta ampun sama Tuhan, pertobatan sungguh-sungguh. Kemudian kedua, sebagai tradisi gereja, orang yang belum dibaptis tidak diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus. Baik saudara, kita berdoa sebentar. Bapak surga, terima kasih Tuhan, kami datang dengan sungguh-sungguh membuka hati kami, di mana kami akan menjalankan prosesi perjamuan kudus, di mana ini ada melambangkan dan tubuh dan darah Kristus. Karena Tuhan, ampuni dosa kami periksa hati kami sungguh-sungguh, kami terima dengan sungguh-sungguh, karena kami mau terima dengan pertobatan dan yakin dan mengingat pengorbanan Kristus, sehingga kami tidak main-main, tapi kami menghargai pengorbanan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan kudus ini. Amin. Bapak sekalian, Yesus pernah berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kemudian dia memecah-mecahkannya dan dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Kristus mengambil cawan dan diserahkan bagi kamu. Dan dikatakan bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan terima perjamuan kudus sambil kita diiringi pujian.
pecah dirembukan untuk selamatkan kita. Darahnya mencurahkan pengampunan yang besar. Ambil dan terimalah, ambillah dan terimalah tubuh dan darah Kristus bagi kita. Lihatkan dan saksikan kemenangannya sampai Ia datang kembali. Ambillah dan saksikan. Ambillah dan terimalah tubuh dan darah Kristus bagi kita. Beritakan dan saksikan kemenangannya sampai Ia datang kembali. Sudah dapat semua? Yang di ruang kaca sudah dapat? Oke. Sudah dapat. Oke. Mari saya mengundang kita berdiri semua sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat tangan kita sebelah kanan, roti kita. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita sebelah kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Saya minta Panenggolan bisa berdoa. Ucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Tuhan yang telah kami terima, terutama firman Allah yang mengingatkan kami bahwa damai sejahtera itu bukan dari hidup kami sendiri, namun hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah hari-hari di masa yang sulit ini Tuhan, kami semakin dekat, hubungan kami dengan Tuhan semakin intim Tuhan, supaya kami tetap mendapatkan damai sejahtera di Allah. Dan juga kami bersyukur Tuhan, buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau telah mati bagi kami, menebus kami dari dosa dan maut, sehingga kami orang yang ditolong oleh Tuhan, mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan ini, tubuh dan darah-Mu, menjadi kekuatan kami, menjalani hari-hari kami, terutama di masa-masa ini Tuhan, menyambut kelahiran-Mu, merayakan kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Hati kami semakin beria-ria, hati kami semakin sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Berkati kami semua, sidang jemaat Tuhan yang ada pada saat ini, dan juga yang belum hadir di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Panenggolan. Bapak Ibu sebelum duduk bisa salaman, damai sejahtera bagi kalian. Yesus berkati, damai sejahtera kita semua. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita.
Dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pagi hari ini. Terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saya mohon kepada ya petugas persembahan untuk bisa menjalankan kantong persembahannya. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus. Musik memuji Tuhan. Serahkan padanya, serahkan padanya Yesus Tuhan. Mari kita membawa doa kita untuk persembahan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah menikmati perjamuan kudus ya Bapa, yang sudah mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan saat ini Tuhan, kami membawa doa untuk persembahan yang barusan kami berikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini ya Bapa, agar boleh dijalankan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang mengelola keuangan di tempat ini ya Tuhan, hikmat yang daripada-Mu dalam mengelola keuangannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Visi dari gereja kita adalah membawa orang kembali ke jalan Tuhan dengan tema besar Christ is lifted up. Kenal, perkenalkan, dan hadirkan Kristus. Info sekretariat. Ragam kegiatan gerejawi ibadah PBD dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 di gereja. Persekutuan wanita dilaksanakan pada hari Jumat setiap minggu kedua dan keempat jam 4 sore. ABC Aletheia Bible Class dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam melalui Zoom. Libur. Untuk Jumat besok libur. 1 bulan. Selama Desember. Selama Desember diliburkan karena persiapan Natal. Persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi melalui Zoom.
Dan ini rangkaian ibadah Natal di GKRI Misi Aletheia tanggal 1 Desember kemarin sudah terlaksana Baksos Natal PW, dan puji Tuhan berjalan dengan lancar dengan cuaca yang sangat mendukung dan antusias dari ibu-ibu juga yang memberikan bantuan dana baik tenaga. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Dan untuk yang sekarang juga dilaksanakan Natal Youth tanggal 6 kemarin sampai hari ini anak-anak kita masih ada di Sempur. Dan untuk berikutnya Natal C4C dan PPA tanggal 18 Desember. Kemudian ibadah malam Natal tanggal 24 jam 6:30. Dan juga ibadah perayaan Natal tanggal 25 jam 8 pagi. Info Natal Pos PI. Perayaan Natal Pos PI Kalimanis Jumat 12 Desember. Perayaan Natal Pos PI Palu Jumat 12 Desember. Perayaan Natal Pos PI Tulungagung Minggu 21 Desember. Perayaan Natal Pos PI Denpasar Minggu 20 Desember. 21 Desember. Perayaan Natal Pos PI Gresik Kamis 25 Desember. Mohon dukungan doa dari jemaat kiranya semua kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Happy birthday Nathaniel Adi 4 Desember, Saudari Desya 5 Desember, Benyamin Joshua Putra Bapak Aditya 6 Desember. Gembala sidang majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal penatalayan nanti bisa dilihat sendiri di warta jemaat di grup. Ya, sekian. Untuk itu pelajaran pembaca tidak ada. Oh ya, habis. Sudah habis. Terima kasih Bu Sri. Warta. Sri. Di bawah. Baik, saya mengundang kita berdiri semua Bapak sekalian. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Kalau aku cari damai. Kalau aku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus dalam hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hati
hidup. Sekali lagi kita dengan sungguh-sungguh, kalau aku cari damai, Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia, Bersama-Nya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama-Nya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. bersama Dia, Bersama-Nya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama-Nya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban amin. Mari kita memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari Bapak sekalian kita pulang dan ingatlah firman Tuhan bahwa damai yang sejati berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memulihkan dunia yang rusak ini, dia akan memulihkan hati kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.